Banyak Kak orang yang menyakiti kita dalam hidup? Banyak. Tahu sekarang alasannya? Apa? Semua orang yang menyakitimu di kehidupan yang sekarang hanya akibat dari sebab yang pernah kau ciptakan. Karena di kehidupan sebelumnya kau juga pernah menyakiti. Tidak mungkin kita dipertemukan dengan orang kecuali dengan orang yang akan melunasi utang kita. Bukankah itu cinta kasih Allah? Kalau pemahaman kita seperti itu, enak menghadapi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo saudara-saudaraku semua, kita ngaji ilmu tauhid bersama guru kita Kiai Haji Syaiful Karim. Semoga bermanfaat. Hari pembalasan itu pasti. Saya mau cerita dulu hukum sebab akibat supaya mengerti semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sang pemilik semesta ini menciptakan semesta ini dengan satu hukum, namanya hukum sebab akibat. Atau sering disebut kalau bahasa fisikanya hukum aksi reaksi itu. Makanya ada hukum Newton yang ketiga, aksi sama dengan min reaksi itu. Jadi setiap ada aksi pasti ada reaksinya. Seperti itu semesta diciptakan. Kenapa diciptakan seperti itu? Karena semesta ini adalah ruang belajar. Untuk tempat kita belajar. Dan belajar itu harus memenuhi hukum sebab akibat. Kenapa? Begitu kita mengambil pilihan seperti A, maka kita akan menerima akibat dari pilihan kita. Begitu kita menimbulkan sebab, maka kita akan diajarkan untuk menerima akibat dari sebab yang kita pilih. Itu pelajaran. Jadi sebetulnya kalau kita sadar semesta ini mengajarkan kita dengan hukum sebab akibat, maka tidak mungkin ada manusia yang berani menciptakan sebab buruk, karena pasti akibatnya buruk. Kalau orang punya kesadaran ini, setiap hari yang dia lakukan adalah menciptakan sebab baik. Kenapa? Karena kan dia ingin mendapatkan akibat baik. Itu yang dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa yang kita pahami dari ayat itu selama ini? Oh, akhirat itu lebih bagus daripada dunia. Kan gitu? Ya sudah, jangan ngurusi dunia, ngurusi akhirat aja. Padahal dunia ini kata Rasul ad-dunya majratul akhirah. Dunia ini adalah sarana supaya kau bisa mencapai akhirat. Jadi yang disebut orang soleh di dunia ini, maaf, bukan orang yang melakukan ritual terus menerus bari nggak sadar. Bukan itu. Orang soleh itu kata Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lain, yang di dunianya itu memiliki arti, yang hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Karena selama ini mengartikan soleh itu kerangka berpikir kita sudah salah. Kalau orang sungguh-sungguh bekerja pagi-pagi sudah pergi, dia ngantor, dia memerankan perannya. Yang kerja di bank, dia kerja memerankan perannya sebagai pegawai bank yang profesional. Yang jadi guru, dia pergi menjalankan tugasnya sebagai guru, menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah lewat perannya masing-masing. Yang jadi polisi, yang jadi tentara, yang jadi apa saja. Dan kita nilai mereka itu sedang mengerjakan pekerjaan dunia. Begitu bukan? Terus kamu yang gak kerja setiap hari terus aja one day, one judge, ngerti juga enggak gitu. Kan kalian menganggap kalian sudah mengerjakan akhirat begitu? Itu yang keliru. Quran itu pedoman supaya kita saat mengerjakan pekerjaan dunia benar. Makanya pahami, terapkan dalam kehidupan dunia itu baru soleh. Saya tanya, kalau begitu kita diutus ke dunia untuk ngurusi apa di dunia ini? Ngurusi apa? Ngurusi dunia. Maka kita diutus ke dunia, tugas kita ngurusi dunia. Nah, tetapi untuk ngurusi dunia, kita sudah dibekali nilai-nilai ketuhanan yang ditiupkan bersama ruhku. Itu yang harus dipakai oleh kita. Kalau kita ngurusi dunia dengan menggunakan nilai-nilai ketuhanan
nilai-nilai ilahiyah, Rahman, Rohim, Malik, Kudus, Salam, sampai sobur semua dipakai, itu baru akhiratnya akan selamat. Di dunianya sukses, akhiratnya pasti sukses. Dan sukses itu bukan berarti kita hartanya banyak, jabatan tinggi, bukan. Sukses itu ketika kita di dunia bisa menjalankan rencana semesta untuk kita. Karena kita datang ke dunia direncanakan oleh Allah. Maka tugas kita di dunia adalah memastikan bahwa kita di dunia menjadi kepanjangan tangannya Allah untuk menyampaikan cinta kasihnya Allah. Paham? Paham? Ya, awas. Jangan dikira ibu-ibu masak di dapur tuh untuk urusan dunia, bukan. Itu urusan akhirat. Coba pagi-pagi waktu masak, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya jadi istri, dikasih keahlian olehmu untuk bisa memasak melayani suami. Dan saya yakin saya sedang dipakai oleh engkau untuk menjadi kepanjangan tanganmu, menyampaikan cinta kasihku kepada anak-anakku dan suamiku yang perlu pelayananku. Coba, pasti masakannya enak. Sudah ada riset ya, orang yang masak marah-marah, terburu-buru, gak enak. Ada risetnya itu. Makanya ibu saya kalau masak apa saja enak. Karena apa? Mungkin karena melakukannya senang. Ya kan? Hati-hati tuh. Coba kalian masak marah-marah, pasti di samping ada peluang gosong, ya kan? Udah jelas gak gosong pun gak enak itu. Karena tidak ada energi cinta ke situ, nggak ada energi cinta yang masuk ke situ. Jadi hati-hati itu. Ya. Nah, mari kita lihat ya lebih dalam lagi. Sebab baik akan mengakibatkan akibat baik dan berujung kebahagiaan. Setuju? Oke. Mau bahagia? Kalau ditanya itu kalian tuh luar biasa jawabannya. Mau bahagia? Mau. Syarat bahagia harus menciptakan sebab baik supaya akibatnya baik. Akibat baik membawa kepada kebahagiaan. Lah, ingin bahagia tetapi yang diciptakan sebab-sebab buruk. Aneh bukan? Setelah memahami kajian hari ini, oh ternyata bahagia itu sederhana. Saya harus selalu menciptakan sebab baik. Kata-katanya baik, niatnya baik, pikirannya baik, lakukan dengan cara yang baik, pasti akibatnya baik. Ujungnya pasti bahagia. Jadi takdir itu bukan urusan Allah. Takdir itu urusan kita. Takdir kita adalah pikiran kita. Nasib itu bukan urusan Allah, nasib itu urusan kita. Kita mau jadi siapa, mau jadi apa, semua kebebasan sudah diberikan kepada kita. Segala kebutuhan tentang kita sudah diberikan kepada kita. Allah itu hanya menunggu apa maunya kita. Maka Allah bilang, aku bergantung sangkaan kamu. Aku bergantung kamu. Jadi Allah itu adalah Rabb al-Alamin. Dia adalah kehadiran, dia adalah keberadaan, dia adalah fasilitator, dia adalah katalisator. Kehadirannya saja sudah cukup membuat segala sesuatu terjadi. Tetapi semua harus diawali dari diri kita sendiri. Nabi Muhammad mengatakan, ibda binafsi. Mulai dari diri. Jadi kalau sebab baik mengakibatkan akibat baik dan berujung kebahagiaan, berarti sebab buruk akan mengakibatkan akibat buruk dan berujung penderitaan. Yuk kita sekarang tanya, lebih banyak menciptakan sebab baik atau sebab buruk? Gak mau jawab? Kalau gitu saya tanya, lebih banyak penderitaan atau kebahagiaan? Harus terus terang aja saya kalau ngaji. Kalau lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan, jelas kita lebih banyak menciptakan sebab buruk. Akibatnya adalah buruk. Oke. Jadi sebab baik diakibatkan oleh niat baik.
Sebab buruk diakibatkan oleh niat buruk. Makanya itu kata Rasul, innamal a'malu binniyat. Itu yang dikatakan amal itu tergantung niat. Nih yang mau dagang, niatnya jangan cari uang. Niatnya, ya Allah, aku hidup ke dunia ini diberi peran olehmu menjadi seorang pedagang. Saya dagang kerudung, saya yakin karena saya sedang dipakai oleh engkau untuk melayani orang-orang yang butuh kerudung cantik lewat bakat yang kau berikan pada saya. Dah mulai jualan. Dapat uang? Dapat uang? Ya pasti dapat uang, tapi uang itu bukan tujuan. Hadiah dari melayani orang yang butuh pelayanan. Nih yang jadi guru. Ya Allah, saya sekolah di sini, saya jadi guru, aku yakin ini jalan terbaik yang kau berikan bagiku. Tidak ada yang buruk di semesta ini. Dan saya jadi guru ya Allah, karena aku yakin engkau menitipkan ilmu kepadaku. Dan lewat ilmu yang kau berikan padaku, aku akan bagikan ilmu ini sebagai bentuk cinta kasihmu pada orang-orang yang butuh ilmu. Coba, dapat gaji tanggal 1? Tujuan bukan? Hadiah. Itu yang namanya mencari Allah, bukan mencari uang. Itu namanya mencari yang punya uang, bukan mencari uang. Enak semuanya. Itulah pentingnya kita memahami Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas nama, siapa yang boleh mengatakan atas nama? Satu, yang sudah kenal kepada yang diwakilinya. Kalian kenal? Enggak. Bilangnya atas nama. Syarat yang kedua mengatakan atas nama Allah, kita harus mewakili sifat-sifat Allah. Saya yakin kalian udah biasa baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau masak Bismillahirrahmanirrahim. Udah kayak robot. Betul? Sedikit saja yang tidak dikehendaki langsung keluar tuh sifat aslinya. Padahal sudah jelas, saya masak karena saya ingin membawa sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Jangan dianggap kecil. Tidak ada peran yang buruk di semesta ini. Semua peran itu bagus, menjadi buruk karena penilaian kita yang buruk. Jangan dikira loh, jadi ibu rumah tangga itu luar biasa. Jam kerjanya tanpa batas. Tapi coba kalau niatnya nggak beres. Tidak ada niat di sini. Saya jadi ibu rumah tangga karena saya sedang dipakai oleh Allah. Untuk apa? Untuk melayani orang-orang yang saya cintai di rumah ini. Coba besok-besok begitu. Luar biasa nanti. Berkahnya luar biasa. Yang saya ajarkan ini ilmu praktis. Yang bisa diajarkan langsung karena saya sudah menjalankannya. Bukan ilmu-ilmu teoritik. Saya tidak menjanjikan pahala nanti. Saya menjanjikan pahalanya langsung kita rasakan saat ini. Paham sampai sini? Nah, ada yang mungkin masih alergi dengan istilah karma. Padahal ini cuma istilah. Karena kebetulan istilah ini jarang dipakai di dalam konteks tradisi kita. Saya mohon izin, saya akan jelaskan dulu supaya saya bisa menggunakan bahasa yang tepat. Ya kalau tidak suka dengan karma, sebut saja hukum pembalasan, boleh. Tetapi yang saya maksud itu sebetulnya, ya, kalau saya menggunakan terminologi itu, terima karma yang saya maksud sebagai bentuk tanggung jawab akibat dari hukum sebab akibat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya apa? Akhirat itu lebih bagus daripada ini ada orang pesantren. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih bagus daripada awal. Ngerti maksudnya? Kan akhir itu akibat daripada awal. Jadi kalau ingin akhirnya bagus, ciptakan awal yang bagus.
Itu yang dimaksud dengan walal akhiratu khairul lakal minal ula. Kalau akhirmu ingin bagus, ciptakan olehmu awal yang bagus. Itu maksudnya. Dan selama ini diartikan banyak-banyak ngurusi akhirat. Dunia gak usah diurus. Suami gak usah diurus. Pengajian aja. Anak nangis gak usah diurus. Yang penting Iqra 1 sampai Iqra 6 selesai. Kan kita sudah salah kaprah. Saya tidak mengartikan itu salah. Tetapi itu bukan satu-satunya. Bukankah kita datang ke dunia menjadi pelayan? Subhanallah. Layani anak kita, layani suami kita, layani pasangan hidup kita. Layani mereka. Tempatkan diri kita sebagai tangan Allah sedang melayani mereka. Menyampaikan cinta kasih Allah. Itulah akhiratmu. Jadi saya buka dulu rahasia, walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa artinya? Akhir itu khair. Kalau awalnya khair. Mau akhirnya khair? Yuk sekarang jangan menciptakan sebab buruk. Ciptakan sebab baik. Akhirnya pasti baik. Itu yang dimaksud dengan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau leluhur saya, kakek saya mengajarkan pada saya ketika saya tanya, "Kek, ari akhirat teh naon?" "Akhirat majang. Akhir tinu pagawean maneh." Sesederhana itu kakek saya mengajarkan saya. Akhirat mah akhir tinu pagawean maneh. Jadi akhir itu kan sebetulnya ya akibat dari sebab yang kita timbulkan. Makanya sing percaya ayana akhirat. Percaya? Percaya? Percaya adanya akhirat. Itu begini caranya. Saya percaya setiap sebab yang saya timbulkan pasti akan ada akibatnya. Makanya saya hati-hati menciptakan sebab. Itu namanya beriman kepada akhirat. Paham sampai sini? Nah, akhirat itu dalam konteks yang lebih tinggi lagi, akhirat itu terminal terakhir. Terminal kita yang awal Allah, terminal terakhir kita Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sebetulnya akhirat yang sebenarnya adalah Allah. Jadi kalau kita sudah menciptakan sebab baik, memerankan peran Allah di kehidupan ini sesuai dengan rencana Allah, berarti kita akan menuai akibat baik. Kembalinya kemana? Ke Allah. Itu maksudnya. Hoyong uih ke Allah. Hoyong uih ke Allah. Gampil uih ke Allah. Allah maha suci, harus suci kita. Gitu. Allah maha welas maha asih, sing ulasan sing asihan. Pasti wina ke Allah. Yang pembenci, pendengki, tidak bisa memaafkan, dendam puluhan tahun, mau balik ke Allah. Kamana cingang? Tah nyangkut tah. Dinu tangkal bugenvil biasana nu kitu. Orang yang cucukan di dalam, tahu cucukan? Banyak duri di dalamnya. Pasti nyangkut di pohon berduri. Paling mewah juga di pohon kaktus. Paham ya? Ini bukan main-main loh. Bukan main-main. Saya udah bisa lihat kok. Itu jeleknya saya itu. Kalau ada yang meninggal, saya itu tahu dia pulang atau tidak. Makanya saya suka nangis. Sebenarnya bukan nangis apa ya, cuman ya apa ya, ulas asih atau apa nggak tahu. Cuman merinding aja, kasihan gitu. Muter-muter aja di sekitar tubuhnya. Allah dan Rasulnya sudah kembali, Nurullah Nur Muhammad sudah kembali, tapi nur insannya terperangkap di tubuhnya sendiri. Aduh, kalau menyaksikan itu tuh. Dan nanti kalau tubuhnya sudah hancur, karena dia ditinggalkan oleh Allah dan Rasulnya, dia tidak tahu Allah dan Rasulnya. Sepanjang hidupnya itu syahadatnya bohong, tidak sempurna syahadat. Bersaksi tetapi tidak menyaksikan. Awas ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus tahu dulu Allah dan Muhammad itu yang mana.
Kalau belum tahu ya repot. Itu yang tadi itu. Bisa nyangkut di mana-mana. Oke, baik, perhatikan. Karma adalah niat yang sudah menjadi perkataan dan tindakan yang memenuhi hukum sebab akibat. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jadi karma itu adalah niat yang sudah menjadi perkataan, yang sudah menjadi tindakan, yang memenuhi hukum sebab akibat. Kalau masih niat, belum jadi perkataan, belum jadi tindakan, belum ada karma. Tapi kalau sudah menjadi perkataan, sudah menjadi tindakan, baik perkataan baik maupun perkataan buruk, tindakan baik maupun tindakan buruk, itu sudah pasti di belakangnya ada yang ngikutin, sebab akibat akan ikuti. Oke. Ngerti sampai sini dulu? Oke. Nah, itu yang disebut dengan hukum aksi reaksi. Itu yang disebut dengan hukum pembalasan. Nah, kapan harinya? Kapan harinya? Harinya bisa kapan saja. Ini, kalau punya utang, bagusnya mana? Cepat dibayar atau ditunda-tunda pembayaran? Cepat dibayar kan? Oke. Kalau kalian punya sebab buruk, mana yang bagus? Dicepetin gitu akibat buruknya datang atau mau ditunda? Udah beda jawabannya. Udah beda. Giliran utang duit pengennya dicepetin. Giliran utang ini kalau bisa ditunda dulu. Nah, kalau ditunda-tunda terus bahayanya utang lama belum kebayar, utang baru diciptakan terus. Lalu kita terus menerus membangun utang. Itu yang akan membuat kita akan terlahir lagi, terlahir lagi, terlahir lagi. Karena semua kita terlahir dan terlahir cuma 3 alasannya. 1, karena utang kita nggak selesai-selesai. 2, karena ada jalan bengkok yang gak pernah diluruskan. Yang ketiga, ada pekerjaan yang gak diselesaikan oleh kita. Itu yang akan membuat kita terus menerus terjebak oleh siklus kehidupan. Makanya tidak bisa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan di Quran dikatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa yumitukum, terus begitu, wa ilaihi turja'un. Jadi sebelum kita bersih, maka kita diberi kesempatan untuk membersihkan diri. Lahir mati, terus berulang-ulang sampai akhirnya bersih baru kembali. Bukankah itu merupakan sebuah rahman dan rahimnya Allah? Hebat, Allah udah ngasih kesempatan banyak. Betul apa tidak? Daripada kesempatannya sekali. Sekali diberi kesempatan, sudah langsung dihukumi aja. Masuk neraka seumur-umur katanya. Bahaya itu. Ngerti sampai sini? Ngerti? Oke, ulangi lagi. Utangnya lebih bagus dicepetin bayarnya atau ditunda? Dicepetkan. Jadi kalau kita pernah nyubit orang, kira-kira orang yang dicubit sakit nggak? Nah, di mana kita nyubit? Di mana kita nyubit? Ya di sini, di dunia. Ketika masih punya tubuh, bukan? Kalau kita nggak punya tubuh nggak bisa nyubit. Nah, orang yang dicubit oleh kita punya tubuh nggak? Punya tubuh. Nah, kalau kita nyubit orang dan dia punya tubuh, sakit yang ditimbulkan orang oleh kita kepada orang itu akan terjadi pada diri kita sesakit itu. Kalau kita nyubitnya di sini, berarti kita akan dibalasnya di mana? Ya di sini. Selama ini kita mengartikan dibalasnya nanti di sana. Loh, kalau di sana nggak punya tubuh, nggak kerasa cubitannya. Nggak adil dong. Betul apa tidak? Ya. Kalian nipu di mana? Di sini. Balasannya ditipu lagi di mana? Ada yang pernah ditipu? Ya sudah. Terima kasih ya Allah. Aku sudah ditipu.
Jangan-jangan karena orang ini pernah aku tipu di kehidupan yang sebelumnya. Tidak mungkin ini terjadi kalau aku tidak melakukannya. Kalau ini cara engkau melunasi utangku, selesai. Terima. Beres kan? Beres kan? Gitu enggak menyikapi ditipu orang? Itu yang gak beres-beres. Makanya utang lama gak beres, utang baru dibuat lagi. Terus menerus begitu karena kita mesti menolak. Nih saya kasih tahu sekarang. Banyak kak orang yang menyakiti kita dalam hidup? Banyak. Tahu sekarang alasannya. Apa? Semua orang yang menyakitimu di kehidupan yang sekarang hanya akibat dari sebab yang pernah kau ciptakan. Karena di kehidupan sebelumnya kau juga pernah menyakiti. Tidak mungkin kita dipertemukan dengan orang kecuali dengan orang yang akan melunasi utang kita. Bukankah itu cinta kasih Allah? Kalau pemahaman kita seperti itu, enak menghadapi kehidupan. Saya beli mobil baru sebulan setengah. Pas mau tahun baru sudah dikasih subwoofer, dikasih wah, karena anak saya waktu itu senangnya joget. Besok mau tahun baru, malamnya dipinjam tetangga. Alhamdulillah sampai sekarang gak balik lagi. Dan saya juga tidak mikir apa-apa. Ya sudah, mau dicari kemana? Malah nyari mobil bisa kehilangan 2 mobil. Lebih bagus beli mobil baru kan? Betul apa tidak? Ya saya cuma sadar, jangan-jangan saya di kehidupan dulu pernah penjual mobil orang. Dan mobil itu hilang. Itu aja. Saya sadari semua yang terjadi dalam kehidupan saya hari ini, itu adalah pelunasan utang saya dari kehidupan yang sebelumnya. Beres. Itu yang disebut dengan penerimaan. Kalau kita tidak menggunakan konsep ini, sampai kapanpun kita tidak akan bisa menerima. Paham sekarang? Oke, mau dicepetin? Cuma 1 orang yang jawab. Ini kalau udah ngaji dengan saya kayak gini, ini bakal langsung. Jangan main-main. Kita transaksinya nggak sembarang ini. Ya. Kalau niat kita suci ingin dibersihkan, yuk biarkan semuanya dibersihkan. Tidak ada yang buruk, nggak ada yang buruk. Yang buruk itu penilaian kita terhadap peristiwa. Itu karena kita tidak punya pengetahuan. Makanya kebenaran itu syaratnya 5. 1, ya kita harus punya pengetahuan. 2 harus punya cinta. 3 harus punya keadilan. Yang keempat harus punya pengabdian. Yang kelima harus punya kesabaran. Apa artinya sabar? Sabar itu menerima realitas tanpa sedikit pun penghakiman. Itu sabar. Makanya kalian gak sabar-sabar. Karena apa? Baru ini sabar. Jadi karma itu apa? Karma adalah suatu bentuk tanggung jawab atas kehidupan seseorang yang harus diselesaikan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, semesta ini adalah sekolah kehidupan di mana di kehidupan ini semua peristiwa akan menjadi kurikulum pembelajaran kita untuk menyelesaikan semua urusan-urusan kita agar kita saat pulang ke sana tidak punya kaitan lagi. Kalau sudut pandang kita seperti ini dipakai, apa yang terjadi? Cara penerimaan kita terhadap apapun sangat mudah dan enteng. Maaf. Pasangan kita selingkuh. Gimana cara menerimanya? Jangan-jangan saya dulu pernah hidup bersama dengan dia di peran yang berbeda. Saya pernah selingkuh pada dia.
dan dia sekarang selingkuhi saya. Ya Allah, kalau ini cara Engkau untuk melunasi utangku, aku terima. Beres nggak? Beres. Kosong nggak pengadilan agama? Kosong. Laku nggak pengacara? Nggak. Perlu sogok-sogokan? Nggak. Selamat nggak anak? Selamat. Tidur bareng lagi? Lebih asik kan? Sesederhana itu sebetulnya. Nah, kita ini kalau ada masalah, kemudian fokus kita pada masalah. Masalahnya tambah banyak. Tidak berfokus pada solusi. Coba kalau ada masalah, fokus pada solusi. Gak ada masalah. Karena masalah terbesar kita adalah pikiran kita bermasalah. Silakan. Punya masalah apa? Ketemu saya jadi hilang, gak ada masalah. Ada yang cerita, ayah katanya saya ditipu orang. Terus masalahnya apa? Masalahnya apa? Bisa jelaskan. Tidak mungkin di alam ini ada namanya hukum tarik menarik, aksi reaksi. Tidak mungkin dia datang tiba-tiba menipu kamu kalau tidak ditarik oleh datamu sendiri. Datamu yang telah menarik. Kenapa orang itu yang hadir kepada kamu bukan orang yang lain? Tidak mungkin kalau tidak ada ikatan karma. Gak mungkin bisa menipu kamu. Gak mungkin. Oh, jadi dia diutus oleh semesta untuk melunasi utang. Yes. Sekarang masalahnya apa? Gak ada. Nah, yang bermasalah itu pikiranmu. Betul apa tidak? Sesederhana itu sebetulnya. Itu namanya menyelesaikan masalah berbasis solusi.